Malam, jumpa kembali dengan saya Mulyadi Hasan. Kali ini saya ingin membawa topik baru, yakni keakuan ya. Mungkin Anda juga bertanya-tanya, kenapa sih keakuan itu perlu dibicarakan? Ya. Dalam masa yang singkat ini saya ingin menjelaskan keakuan dan kemudian juga dilanjutkan dengan identifikasi diri ya, sebagai salah satu sebab yang menimbulkan penderitaan pada diri ini. Jadi pentingnya membicarakan keakuan ini adalah saya meyakini ya, keakuan itu dapat mengacaukan perasaan. Nah, kita awali pembicaraan ini dengan memahami apa itu keakuan. Kalau kita perhatikan dari konstruksi katanya, ya, keakuan itu terdiri dari kata dasar aku, ya, kemudian ditambah dengan awalan ke dan akhiran an. Jadi keakuan itu konstruksi katanya. Bagaimana dengan maknanya? Cara mudah memahami keakuan adalah hasil dari mengaku-ngaku. Jadi keakuan adalah hasil dari mengaku-ngaku. Di situ terselip makna bahwa mengaku-ngaku itu artinya bukan yang sebenarnya. Sebagai contoh, ya, saya meminjam topi ini dari seseorang. Kemudian ada lagi orang lain yang menanyakan saya, topi siapa itu? Nah, saya katakan ini topi saya. Nah, di situ ada pengakuan yang sebenarnya bukan milik saya. Nah, ini yang dimaksud dengan keakuan itu. Nah, selanjutnya kita perlu juga pahami bagaimana proses ya keakuan itu menjadi bagian dari diri kita. Ya. Setelah saya renungkan, ternyata ya, proses keakuan itu melekat pada diri kita itu terjadi karena proses panjang ya dari pengalaman kehidupan. Ketika kita baru saja lahir, kita tidak memiliki apa-apa ya, bahkan keakuan pun belum ada, pengetahuan masih nol ya, namanya baru lahir. Namun seiring dengan perjalanan waktu terjadilah pengalaman kehidupan ya. Nah, pengalaman-pengalaman tersebut menyisakan informasi-informasi yang kemudian mengendap di otak menjadi data. Informasi yang berakumulasi itu kemudian menjadi data, akhirnya dia menjadi memori. Nah, ketika diaktifkan memori itu, maka terjadilah proses berpikir. Jadi memori adalah pikiran. Ketika kita masih kecil, ibu kita mengatakan, nak, sebelum makan cuci dulu tanganmu. Nah, cuci dulu tanganmu. Tanpa kita sadari, pada saat itu kita sudah mulai mengambil pemahaman atau yang nantinya akan menjadi keakuan. Oke, tanganku. Sebelum makan, cuci dulu tanganmu. Jadi tangan milikku. Ini yang timbul ya. Ini tanpa disadari karena prosesnya. Kalau di dalam pemerolehan bahasa itu disebut acquisition ya. Somebody pick up bits of information ya. Dia ngambil butir-butir informasi yang diinstal. Nah, jadi dia memilih pick up ya, informasi-informasi.
yang akhirnya menjadi memori, menjadi pengetahuan, menjadi latar belakang pengetahuannya. Oke, tidak itu saja. Ketika kita hendak tidur, ya, ibu kita berkata, "Nak, sebelum tidur cuci dulu kakimu." Nah, di sini mulai lagi terjadi proses, ya, pengambilan. Oh, kakiku, dan seterusnya. Begitu juga ketika kita bangun tidur, nah, cuci mukamu, jangan lupa menggosok gigimu. Oke, ini lama kelamaan semuanya menjadi milik, ya. Hidungku, telingaku, mulutku, badanku, tanganku, dan sebagainya. Itu terjadi proses pengakuan. Padahal, ya, pengakuan tadi itu bukanlah yang sebenarnya. Nah, kenapa bisa demikian? Kalau ini tanganku, kapan saya misalnya, ya, membelinya, atau ada seseorang yang ngasih, itu udah ada saja. Nah, tapi ketika terjadi proses berpikir, ya, tanpa pemahaman yang mendalam, ya, dan tidak mungkin ketika itu kita memahaminya secara mendalam, ya, maka terjadilah proses-proses pemilikan. Nah, keakuan itu kemudian berkembang, ya, tidak hanya dalam bentuk seperti hidungku, tanganku, tapi juga dia berkembang karena kita sudah hidup dalam masyarakat yang tidak lagi misalnya berinteraksi dengan ibu saja, tapi juga sudah berinteraksi dengan masyarakat luar, ya. Terjadi proses, ya, selain keakuan terjadi lagi proses identifikasi diri, ya. Kita mengidentikan diri kita dengan sesuatu. Nah, ketika saya ditanya daerah asal saya dari mana, maka saya akan menjawab, saya orang Sumatera. Wah, ini dia, ya. Karena merasa ada pengetahuan orang tua saya orang Sumatera, maka saya katakan saya orang Sumatera. Itu sudah mengidentikan diri, ya. Oke, ini juga bagian dari keakuan. Kemudian, oke, misalnya, ya, saya suka bakso. Nah, maka bakso itu sudah saya identikkan menjadi kesukaan saya. Nah, ini banyak lagi yang lain-lainnya, ya. Kita sering mengidentikan diri kita dengan sesuatu, ya. Misalnya saya bekerja di perusahaan X, ya. Oke, padahal perusahaan itu hanya tempat bekerja, tapi kadang-kadang kita identikkan dengan kepemilikan. Oke. Atau misalnya kita sering dalam perjalanan, ya, naik pesawat misalnya, ada terjadi goncangan di pesawat misalnya, tanpa sadar kita mengatakan, ya, "Oh, tadi pesawat saya, wah, ini dia pesawat saya goncang." Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari pengakuan-pengakuan yang menimbulkan keakuan, yang juga ketika meluas terjadi proses identifikasi diri, menyamakan diri dengan sesuatu. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan kepada kita semua kenapa ini perlu dibicarakan, ya. Sehubungan dengan hal yang saya bicarakan tadi, bahwa ini akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan pada diri kita ketika kita mengidentikan diri dengan sesuatu tadi, ya. Nah, contoh tadi, ketika saya katakan bahwa saya suka bakso, ya, maka ketika ada orang yang mengatakan saya nggak suka bakso kok, nggak enak, pedas, asin,
atau sebagainya. Nah, tanpa disadari ucapan itu akan mengena kepada saya, membuat ketidaknyamanan. Ya. Begitu juga kalau orang Sumatera dikatakan orang yang pemalas, orang yang garang misalnya. Ya. Nah, padahal Sumatera itu hanyalah daerah asal ya, orang tua saya. Nah, ini nih bentuk-bentuk mengidentifikasikan diri yang akhirnya menimbulkan keakuan yang menyebabkan terjadinya rasa tidak nyaman, tegasnya penderitaan pada diri. Nah, selanjutnya saya ingin juga kita mampu melihat ya, bahwa semua itu terjadi proses permainan di pikiran. Ya. Nah, pikiran dan kita itu tidak berjarak, ya. Tetapi kita itu atau aku ya tegasnya, aku itu bukan pikiran, aku juga bukan perasaan. Nah, tapi ketika memori yang di pikiran tadi menyatakan ya, kepemilikan atau keakuan, nah inilah yang saya maksudkan bahwa ya, keakuan atau identifikasi diri dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada diri sendiri, kecuali ya kita sudah sampai pada pemahaman ya, bahwa diri kita itu bukanlah itu. Nah, sebab ya, apa yang kita maksudkan itu bukan ya, merupakan kita yang sebenarnya, bukan aku yang sebenarnya, tetapi adalah keakuan. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini ada manfaatnya. Demikian saja. Salam.